Kok kita coba review market singkat ya. Kan 3 Ya, hari ini udah berdarah-darah ya. Minusnya lumayan ya. Kayaknya ya kayak tiga 3 hari ke belakang. Seminggu ini 3 hari ini ISG udah minus 3,59, lumayan sih. lumayan ya kok. Oh, Oke, betul. Uh, Kalau kita lihat sih sebenarnya penurunan 3 hari ini mau nggak mau kita juga bisa harus ngomong juga dalam artian ini juga ada dampak dari SVB kemarin ya, dan juga kemarin juga keluar tentang credit suisse juga. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari sektor yang paling terkena dampak sih adalah sektor tekno ya, mungkin karena dari SVB-nya sendiri. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ada kok beberapa saham LQ45 big caps yang masih bertahan di atas. Jadi untuk sedikit saran sih ya mungkin untuk sementara waktu untuk saham yang berada di daerah sektor teknologi dan juga termasuk dari beberapa bank-bank digital mungkin agak dihindari dulu. Kita masih harus wait and see, lihat gimana nantinya ke depan. iya, bener kok. Nih hari ini aja sektor tekno aja udah minus 2,23% ya kok. Dalam juga ya. Yes, lumayan dalam, betul. Oke. Tapi Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari data RTI, ya tapi balik lagi ya, ini adalah hanya data aja yang kita bisa lihat. Net foreign buy hari ini keduanya itu ada di Goto sebenarnya. oke. Tapi apakah itu bertanda bahwa kita juga udah bisa masuk ke situ, ataupun saham-saham teknologi apa udah mau rebound dan lain-lain. Jujur terus terang kita masih wait and see karena kelihatannya bahwa berita dari SVB dan Credit Suisse ini juga belum selesai ya. Nah, tadi kan Koko bilang tuh kita hindarin kalau bisa hindarin saham-saham finance ya. Nah, tapi akhir-akhir ini lagi banyak yang ngeluarin banyak perusahaan yang ngeluarin laporan keuangan, terutama bank-bank juga ya. Mereka udah mengumumin nih bakalan bagi-bagi dividen. Nah, menurut Koko gimana tuh? Oke, Oke, yang tadi yang saya maksud sih sebenarnya yang dihindarin adalah finance yang ada yang memiliki isu-isu yang kemarin-kemarin adalah bank-bank digital ya, seperti kayak Bank Jago, Arto, BBYB dan kawan-kawan. Itu mungkin yang ikut terdampak dengan isu SVB sama Credit Suisse ini. Tapi kalau untuk bank-bank besar yang seperti seperti BRI, Mandiri, BCA masih cenderung oke sih sebenarnya. Apalagi beberapa hari ini kan pada keluar kan laporan keuangannya, terus juga udah selesai RUPS, udah nyatain bahwa kita bagi dividen sekian. So harusnya sih masih oke ya. Dan kelihatan secara teknikal bank-bank tersebut masih oke kok, nggak masalah. Tapi balik lagi, kalau kita untuk masuk dividennya karena ada berita dividen sekarang, kita juga mesti pintar-pintar ya, agak ngitung juga sebenarnya. Kalau kita lihat kayak BRI, let's say dia udah keluar berita kan dia mau keluar sekitar, kalau nggak salah ya, harus dicek lagi. BRI bagikan dividen sekitar Rp288 per lembar saham. Kalau kita lihat dari harga sekarang di 4730, dividen yield-nya itu sekitar 6%. 6% sih untuk big banks lumayan besar ya. Harusnya jadi lumayan oke. Tapi baik lagi, seperti kayak BCA hanya memberikan dividen itu kalau nggak salah sekitar 200-an ya per lembar. Kalau kita bandingin dengan BCA harga sekarang, ya 8.300, berarti itu dividen yield-nya cuma sekitar 2,4%. Apakah itu menarik untuk Anda? Ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya.
Tapi kan lebih baik kan kita untuk nyari dividen yang kalau saya pribadi patokannya saya masih nyari dividen yang bisa lebih besar dari deposito pada umumnya ya, maupun dari produk-produk perbankan lainnya atau produk-produk pasar modal lainnya. Oke. Nah, kira-kira di dividen yield-nya kira-kira yang oke tuh di berapa persen sih kok? Oke, kalau kita lihat kalau misalnya let's say deposito sekarang berapa sih? Sekitar ada yang 2%, ada yang 3%. So kalau kita ngomong dividen yield sekitar 5%, 6% sih lumayan sih. Maksudnya compare ke hasil dari deposito itu kan harusnya lebih gede dividen yield ya. Terus kalau kita ngelihat dari contohnya ya kayak tadi BBRI harusnya lumayan buat dapetin dividen yieldnya sekitar 6%. Juga sekarang juga Mandiri juga keluarin dividen sekitar 500, berita tentang dividennya sekitar Rp529 per lembar, which is kalau dari harga sekarang 9850, dividen yield sekitar 5,3%, harusnya sih masih oke. Tapi ada satu hal juga yang mesti para investor, teman-teman juga mesti perhatiin ya. Umumnya kan biasanya setelah pembagian dividen, ex date-nya, itu pasti kan saham-sahamnya turun tuh. Jadi jangan panik juga. Nanti kena dividen trap lagi. Betul. Sebenarnya sih kalau buat saya pribadi ya, saham-saham yang justru yang memiliki dividen yang lumayan besar, itu sebaiknya sih kita mulai ngumpulin itu bukan justru pada saat udah deket-deket waktu dia mau bagi dividen. Kalau bisa sih justru ada timing tertentu yang biasanya itu agak jauh, agak lumayan, nggak bilang lumayan jauh sih, ada kadang-kadang juga yang lumayan deket juga, tapi sebaiknya sih sebelum RUPS keluar, kita example kayak UNTR kemarin deh, UNTR sebelum dia pengumuman yang berita tentang dividen yield gedenya aja keluar, harganya masih di bawah tuh. Nah, sedangkan pada saat waktu ini baru keluar berita isunya aja, dia bagi dividen berapa tuh, hampir Rp6.000 ya kalau nggak salah, itu aja kan besokannya langsung loncat tinggi tuh. Itu belum RUPS loh, itu baru isu berita aja. So harusnya ya kita harus justru nyari dividen saham-saham yang punya dividen yield seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu review singkat kita ya tentang market. Terus yang lagi update sekarang banyak yang udah ngumumin kalau bakalan bagi-bagi dividen. Nah, kita bakalan masuk ke topik kita malam ini ya kok. Nice, oke. Udah siap kok? Seru nih. Oke, ini pertanyaan pertama aku ya. Koko tuh kapan sih tahu tentang invest atau trading? Kira-kira di umur berapa? Oke, invest atau trading. Kalau kita ngomong tentang invest apa trading, kalau kita nggak ngomongin tentang pasar modal ya, invest apa trading sih taunya sih udah dari kecil ya, karena orang tua kan juga punya bisnis, punya usaha, dan mereka umumnya pada ya namanya juga orang yang punya bisnis, punya usaha, hasil dari usaha mereka pasti investasiin ke satu tempat, ataupun mereka tradingin antara itu ke bank, ataupun mereka mau beli investasi di barang jadi ya, udah kenal sih. Tapi kalau untuk kita ngomong khusus ke pasar modal, saya pribadi itu kenalnya mungkin udah agak telat ya sebenarnya. Dengar-dengar udah lama tahu tentang apa itu saham, apa itu bond dan lain-lain, itu emang udah lama, tapi belum mendalami ke situ. Oke, jadi cuma sebatas tahu aja ya invest itu betul. Apa, trading apa, tapi belum terjun langsung lah, belum main. Ya. Oke. Nah, kira-kira investasi pertama Koko apa nih? Investasi pertama itu gue pribadi
kuliah di Australia. So Oke. jadi investasi pertama gue itu sebenarnya adalah uang kuliah. Kan Oke. biasanya dari orang pulang kuliah udah di set sama orang tua sekian. Nah sekiannya itu kan bukan dalam artian langsung kepake semuanya. Jadi sebagian yang belum kepake itu gue masukin ke deposito, uh, dan tergantung dan jangka waktunya ya tergantung kapan nantinya gue bakal pakai lagi. So Hmm. boleh bilang investasi pertama gue yaitu deposito di ya deposito duit kuliah. Tapi kalau investasi sebenarnya ya, gue nggak tahu sih ini investasi atau bukan. Tapi harusnya ini investasi sebenarnya. Sorry. Oke. Waktu kecil ini it's a memory thing lah. Waktu kecil gue pernah dikasih present dari orang tua senilai sekian. Wah, belum gitu banyak sebenarnya. No, bukan nilai yang gede. Gue dikasih duit sekian, terus habis itu gue deposito di BCA. Dan itu waktu umur berapa ya? Uh, 12-an, 13-an sampai sekarang Masih muda banget tuh. pun yes, dan sampai sekarang pun depositonya nggak pernah gue cairin. Masih ada. Masih ada dan nggak pernah gue campur dan nggak pernah gue cairin. Oh. Biliet BCA pada tahun itu pun masih yang sama dan nggak apa-apa, biarin aja itu jadi memori. Oh, keren kok. Nah, kalau berarti investasi pertama Koko itu malah deposito uang jajan ya, bukan uang buat kuliah, bayar kuliah ya, uang jajan. Uang bayar kuliah tapi kayak let's say kayak itu udah per tahun kan 2 semester, jadi semester berikutnya belum gue pakai, plus juga allowance yang duit, maksudnya beberapa allowance kayak duit tinggal, duit living, duit makan dan lain-lain, itu pun kan belum kepake pada semester berikutnya. Jadi ya sudah, itu aja yang gue depositin dulu, yang gue depositoin dulu. Jadi uangnya daripada takut juga nantinya kepake yang enggak kan. Buat uangnya disuruh kerja ya. Sebelum Betul. dipakai disuruh kerja dulu. Ya. Oke. Nice kok, itu keren sih, keren. Nah, kalau terjun real di dunia pasar modal tuh kapan kok? Kalau tadi kan investasi pertama Koko di deposito. Nah, kalau benar-benar terjun langsung di pasar modal, kapan tuh kok? Oke, terjun langsung di pasar modal. Oke, gue belum terlalu lama sebenarnya. Gue masih angkatan Coronials. Jadi tahu lah ya kira-kira kapan. Yaitu tahun 2020 saat COVID kemarin. Terus jadi ya masih tergolong baru lah. Cuma ya untungnya dapat mentor yang benar, dapat pelajaran juga yang benar, dan untungnya bisa juga cepat belajar. Jadi ya bisa sampai sekarang sih. Oke. Nah, kalau kita bilang tadi kan untuk topik kita hari ini kan is it too late or too early? Nah, menurut Koko itu dengan umur Koko yang sekarang itu too late apa gimana? Oke, ini gue nggak tahu sih, kelihatan nggak dari muka gue ada muka-muka penyesalan? Nggak sih, muka-muka umurnya Koko Grandi muka kayaknya masih 20-an ya guys. Enggak lah, muka-muka boros kok, tenang aja. Nah, tapi ya gue sebenarnya rada nyesel sih sebenarnya. Nyesel kenapa? Nyesel tahu tentang dunia saham atau nggak dunia pasar modal dan lain-lain itu telat. Itu yang rada nyesel. Karena karena gue sendiri pun pribadi background gue sorry, kalau kita bahas dari yang dulu ya, pergaulan gue itu bukan dari pergaulan yang di sekitaran orang-orang yang tahu tentang trading ataupun investing, khususnya ke pasar modal.
terus background kuliah gue juga di IT, bukan ke ekonomi, so ya emang agak jauh sih. Dan kalau misalnya dulu juga, kalau kita ngomong sebenarnya kan dulu uh, kita untuk tahu tentang saham dan lain-lain itu agak susah ya, karena balik lagi bahwa zaman gua kuliah dulu sama zaman sekarang itu udah jauh banget. Kayak internet zaman dulu itu ya tahu sendiri lah, masih pakai pakai saluran telepon yang masih koneksinya lama banget. Terus juga kalau kita lihat kayak charting sekarang buat untuk kita pakai buat teknologi, buat analisa teknikal aja itu baru tahun berapa sih keluarnya. Jadi udah lewat dulu, udah belum, jadi belum terlalu familiar sama itulah sebenarnya. Tapi kalau bisa bandingin sekarang, kenceng sih. Mau belajar lewat media manapun ada ya kok ya untuk edukasinya Bisa, ya. betul. Nah, kalau Koko bilang sekarang, menurut Koko nih agak nyesel karena Koko ngerasa Koko agak telat masuk di pasar modal. Nah, kira-kira kapan sih waktu yang tepat buat investasi di pasar modal sih menurut Koko? Oke, sebenarnya ini juga jawaban gue ini adalah bukan jawaban juga cuma buat khusus yang untuk yang muda. Ini juga satu jawaban untuk orang yang udah lebih senior ya. Jawabannya itu adalah sekarang. Sekarang, kenapa sekarang? Oke, karena buat gue pribadi itu nggak ada yang namanya kata telat dalam investasi maupun trading. Let's say, gue bahas, kalau misalnya kita membahas dari artian, kalau untuk yang muda apa sih? Benefit untuk yang muda, dan terlebih khususnya juga untuk yang muda, itu benefitnya buat, kalau menurut gue pribadi itu banyak banget, karena kita ngambil contoh satu aja, waktu.